semuanya, kembali lagi bersama saya Francisca Lucy. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi ilmu sosial budaya dasar bab ketiga tentang manusia dan peradaban. Pengertian peradaban. Peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh ketergantungannya pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya spesialisasi pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Definisi peradaban menurut Kuncharan-Ningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat, kota yang maju dan kompleks. Hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, atau asal segala sesuatu. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah pembicaraan manusia dapat ditinjau dalam berbagai perspektif, misalnya perspektif filsafat, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan spiritualitas Islam atau tasawuf. Yang pertama, dalam perspektif filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dengan nalar intelektual itulah manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, membandingkan, dan lain sebagainya. Dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Dengan jiwa inilah manusia dapat berkehendak, berpikir, dan berkemauan. Peradaban perubahan sosial. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Wilbert Murray memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola, perilaku, dan interaksi sosial. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, equilibrium, hubungan sosial tersebut. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan, teori dependensi atau ketergantungan, pada umumnya memberikan gambaran melalui analisis dialektesis, yaitu suatu analisis yang menganggap bahwa gejala-gejala sosial yang dapat diamati sehari-hari pasti mempunyai penyebab tertentu. Teori perubahan menurut sosial More, yang pertama, evolusi rektineal yang sangat sederhana. Kedua, evolusi melalui tahap-tahap. Ketiga, evolusi yang terjadi dalam tahap kelajuan yang tidak serasi. Keempat, evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. Kelima, evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek. Keenam, siklus-siklus yang tidak mempunyai kecenderungan. Penyebab perubahan. Profesor Dr. Surjono Sukanto menyebutkan adanya faktor intern dan ekstern yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu pertama, faktor ekstern, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Mungkin dapat disebabkan karena perpindahan penduduk, misalnya transmigrasi. Kedua, faktor ekstern, faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah, dan juga pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antar dua kebudayaan lain, masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda.
Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. Yang pertama, modernisasi masyarakat Indonesia. Modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Modernisasi teknologi di Indonesia dapat kita lihat dalam perkembangan pemakaian teknologi dari semua bersifat sederhana menjadi bersifat teknologi dalam setiap sektor kegiatan ekonomi produksi masyarakat Indonesia. Yang B, modernisasi di bidang sosial. Modernisasi di bidang sosial mencangkup perubahan cara berpikir dan perilaku yang lebih rasional, efisien, individu, dan pragmatis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. Yang C, modernisasi di bidang politik. Gejala modernisasi di bidang politik di Indonesia dapat dari munculnya birokrasi dan administrasi pemerintah yang baru dan pembentukan lembaga-lembaga politik modern. D, kebudayaan politik. Rasionalisasi kebudayaan politik adalah perubahan tidaknya kekuasaan yang semakin lama semakin bersifat rasional dan fungsional. E, modernisasi di bidang agama dan kepercayaan. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan merupakan bagian dari modernisasi masyarakat terhadap hidup dan kepercayaan mereka. Dalam pengertian umum, modernisasi budaya material adalah gejala kemajuan atau produk benda seni budaya dari tradisi menjadi lebih modern. Baiklah teman-teman, itu adalah pembahasan pada bab ketiga ilmu sosial budaya dasar tentang manusia dan peradaban. Jadi sampai di sini dulu video saya. Dadah.